Hai sahabat Sadar IMS, apabila kalian sedang menjalani atau sudah lulus SMA, tentunya hal yang pernah disosialisasikan mengenai bahayanya penyakit menular seksual atau IMS yang ujung-ujungnya hanya memperingati kalian untuk jangan pernah melakukan hubungan seksual atau kalian bisa mati. Tentunya menakut-nakuti orang tanpa menjelaskan dan membekali mereka dengan ilmu tidak menjamin mereka taat pada peringatan tersebut. Dan justru dapat meningkatkan kemungkinan menyebarnya mitos-mitos mengenai IMS yang membahayakan. Dengan demikian, dalam video ini, kami mengumpulkan 5 mitos seputar penyakit menular seksual, dan kami menjelaskan kepada kalian mengapa mereka semua salah. Selamat datang di media interaktif Sadar IMS. Pertama-tama, apa itu penyakit menular seksual? Penyakit menular seksual adalah penyakit atau infeksi yang umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Kita mengatakan umumnya karena IMS dapat menular melalui cara lain seperti pemakaian jarum suntik secara berulang. Jenis-jenis IMS adalah gonorea, chlamydia, HPV, trichomoniasis, sifilis, herpes genital. Tentunya kalian semua setidaknya pernah dengar salah satu atau mungkin semua penyakit tersebut. Berarti, namun inilah yang menjadi mitos pertama yang akan kita bahas, yaitu pengidap IMS dapat ditentukan hanya dengan melihat kelaminnya. Pernyataan ini salah, karena banyak IMS tidak menunjukkan gejala-gejala fisik sama sekali, seperti chlamydia. Jadi, bisa saja pasangan Anda terlihat bugar dan tanpa tanda-tanda penyakit yang sama sekali. Padahal sebenarnya dia terinfeksi IMS. Satu-satunya cara untuk memastikan Anda bebas dari IMS adalah dengan mengunjungi dokter dan menjalani tes IMS yang dapat dilakukan antara lain melalui pengambilan darah, urin, swab dalam mulut, atau sekitar kelamin. Sekarang kita lanjut ke mitos kedua, yaitu IMS tidak dapat menular melalui seks oral. Hal ini tentunya salah karena IMS tetap dapat menular melalui luka atau robekan kecil di mulut serta alat kelamin. Beberapa IMS seperti herpes bahkan dapat menular hanya melalui bersentuhan kulit dengan area yang terinfeksi. Dan jika kalian berpikir seks anal justru solusinya, maaf kawan, hal yang sama juga dapat terjadi pada anus. Mitos ketiga berkaitan dengan salah satu IMS yang paling berbahaya, yaitu HIV. Dengan mitosnya mengatakan bahwa HIV hanya dapat ditularkan melalui seks. Seperti yang kita katakan sebelumnya, IMS tidak hanya menular melalui hubungan seksual, namun dapat juga terjadi melalui jarum suntik yang tidak steril dan sempat digunakan pada pengidap HIV. Bahkan alat apapun yang digunakan untuk menusuk kulit seperti jarum tato dan tindikan. Selanjutnya, mitos keempat mengatakan bahwa tidak ada risiko IMS apabila hanya memiliki satu pasangan. Ini tidak sepenuhnya benar. Karena walaupun orang yang membatasi pasangan seksualnya dapat mengurangi resiko terkena IMS, kemungkinan tersebut masih ada. Karena meskipun Anda belum pernah berhubungan seksual sama sekali, pasangan Anda belum tentu sama. Makanya sangat penting untuk terbuka dengan pasangan Anda mengenai riwayat seksual masing-masing. Yang terakhir, mitos kelima adalah alat. Pencegah kehamilan juga dapat mencegah IMS. Ini hanya setengah benar, karena hanya satu alat pencegah kehamilan yang dapat melindungi Anda dari IMS, yaitu kondom. Dan itu pun tidak 100% menjamin keamanan Anda, karena IMS tetap dapat menular apabila bagian kulit yang tidak tertutup oleh kondom bersentuhan dengan bagian kulit pasangan yang terinfeksi. Pada akhirnya, satu-satunya cara untuk sama sekali tidak terkena IMS adalah untuk tidak berhubungan seksual sama sekali. Berhubungan seksual merupakan sesuatu yang normal untuk dilakukan. Yang terpenting adalah melakukannya dengan bertanggung jawab, dan langkah pertama untuk bertanggung jawab dalam hal seks adalah untuk membekali diri dengan pengetahuan, bukan menutup-nutupi diri dari segala pembicaraan terkait seks hanya karena terkesan vulgar. Jangan biarkan rasa malu mengalahkan rasa ingin tahu. Belajar, pahami, lindungi dirimu. Sampai jumpa di konten selanjutnya bareng Sadar IMS.